Ya, saya tidak bisa menilai itu dari satu sisi saja ya gitu. Karena kan maaf gitu, saya juga tidak tahu keadaan keluarga tersebut gitu. Kita nggak tahu keadaan ibunya, kita nggak tahu keadaan anaknya. Ya sudah, saling dua-duanya saling baik sangka, saling buka hati, saling tahu tugasnya masing-masing. Seorang anak masih punya orang tua, ya kan? Maka apa? Ya, adab anak sebagai kepada orang tua. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua. Nah, orang tua khususnya seorang ibu, kita bicara soal ibu ya karena saya single parent. Seorang ibu sudah dikasih surga di kakinya. Al jannatu tahta qadamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu, ya. Tetapi surga di bawah telapak kaki ibu itu jangan dijadikan ancaman untuk anak. Ya. Karena surga itu bisa dekat bagaimana diri kita. Ya. Surga itu pun juga bisa jauh. Ya. Jadi bagaimana diri kita menempatkan surga itu. Ya. Kita sama Allah, khususnya orang tua, seorang ibu sudah dikasih surga di bawah kakinya. Tetapi itu bukan untuk sebagai ancaman buat seorang anak. Kalau saya nggak ridho, Allah nggak akan ridho sama kamu. Itu nggak boleh. Ya. Terlahir seorang ulama-ulama hebat di belakang sana karena ada doa seorang ibu. Ya. Kita lihat Imam Sudes yang di kota Mekah, Masjidil Haram, imamnya Masjidil Haram. Dulu waktu kecil nakal sekali. Tetapi ibunya tetap sabar untuk mendoakan. Yang keluar dari lisannya ibunya hanya doa, semoga engkau kelak jadi ulama yang hebat. Semoga engkau kelak jadi ulama yang hebat. Jadi imam besar. Akhirnya Allah ijabah. Kenapa? Karena doanya seorang ibu, seorang wanita salehah, ya, itu setara dengan doanya 1000 wali. Seorang ibu salehah, wanita salehah, setara dengan doanya 1000 wali. Ya. Maka surganya kita harusnya menjadikan kita yang dermawan. Surga itu tempatnya orang-orang dermawan, bukan dermawan dengan materinya, tapi dermawan dengan doanya, dengan memaafkannya, gitu. Kalau seorang anak membangkang terhadap orang tua itu kalau dia anak durhaka tidak? Jadi gini, dulu ada kisah seorang, kan kita tahu bahwa semua orang tahu bahwa ridhonya Allah ada pada diri orang tua. Ya, ada pada ridhonya orang tua. Ada seorang anak laki-laki itu di luar maksiat terus, ya, urakan maksiat gitu ya. Tetapi dia masih punya ibu. Di saat dia pulang ke rumah, dia takdim banget sama ibunya. Dia hormati ibunya. Dia selalu cium tangan ibunya hingga ibunya ridho. Dan itu yang membuat Allah ridho kepada orang tersebut, kepada anak tersebut. Doa ibu luar biasa. Ada seorang anak yang alim sekali di luar, ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, sholatnya, terkenal dengan alim, bacaan Qur'annya. Tetapi saat pulang dia punya ibu, tapi dia tidak takdim dengan ibunya. Dia tidak hormat dengan ibunya. Allah nggak ridho di situ. Nah, tetapi kita tugasnya seorang ibu, kita itu dikasih berkantong-kantong sabar. Yang doanya kita ini diijabah. Jangan pernah menjadikan surganya kita untuk ancaman anak-anak kita. Kalau saya nggak ridho, Allah nggak akan ridho sama kamu. Jangan, kasihan anak-anak kita. Anak kita milik Allah, bukan milik kita. Anak kita milik Nabi, umatnya Nabi. Nabi saja nih, baginda Nabi Muhammad saja pengen semua umatnya masuk surga. Betul nggak? Pengen semua umatnya masuk surga. Masa kita nggak kepengen anak kita masuk surga? Kan gitu. Namanya juga anak-anak. Ya, manusia ini nggak bisa jauh dari dosa, dari khilaf, kan gitu. Kalau anak sibuk dengan alasan bekerja, mencari ilmu, ibadah gitu, ya niat untuk membahagiakan orang tua, karena anak tidak taat dengan orang tua gitu. Gini, kadang kan kita sebagai orang tua, ya memang kalau diri saya, maksudnya ini lebih ke umum. Saya nggak mau menganggap orang tua di luar sana buruk semua, tidak. Ya, karena kita tahu kita orang tua juga kadang lelah. Kita tahu juga anak kita juga kadang lelah di luar sana dengan aktivitasnya, dengan syutingnya. Saya aja dengan anak saya Abizar mungkin jarang ketemu karena sibuk dengan syutingnya. Ya, tapi saat pulang
kadang nggak pulang, nginep di tempat lokasi syuting yang jauh, harus pulang lagi capek, pulangnya pagi, keluar lagi. Maka saya hanya bisa ngedoain, ya Allah saya ridho dengan anak saya, kasihan dia sudah kerja, cari rezeki, walaupun nggak ketemu dengan saya tapi ridhoin. Itu yang ada dalam doa saya. Pandangi anak saya dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, supaya dia sehat, kasih sehat ya Allah, kan gitu. Ya, namanya anak yang kan kita juga nggak kepengen anak kita nih susah, kita nggak kepengen anak kita nih melakukan sesuatu yang ngoyo dengan waktunya, dia nggak tidur kadang ini, tapi kadang buat kita. Nah kitanya yang mungkin kita baik sangka anak kita, oh iya sibuk kali dia. Ini semua juga buat saya, kadang pengen bahagiain, pengen buat dirinya sendiri juga. Udah, kalau saya lakuin, saya hanya angkat tangan doa. Karena saya yakin doanya seorang ibu itu nembus langit. Setara dengan ribuan malaikat doa ibu solehah. Doa aja ya Allah, ridhoi anak saya ya Allah. Rahmati, cintai, kasihani, sehatkan dia dengan kesibukannya ya Allah. Jauhkan perutnya dari yang haram, ya. Jauhkan kemaluannya dari yang haram, kan gitu. Itu yang wajib kita doakan. Ini ada contoh kasus, ada anak yang bertahun-tahun nggak pulang. Ibunya pengennya dia pulang, ya nanti aja lah kerja, tapi ibu pengennya rindu sama kamu. Itu boleh dibilang anak yang membangkang tidak? Ya saya tidak bisa menilai itu dari satu sisi saja ya gitu, karena kan maaf gitu, saya juga tidak tahu keadaan keluarga tersebut gitu, kita nggak tahu keadaan ibunya, kita nggak tahu keadaan anaknya, ya sudah saling dua-duanya saling baik sangka, saling buka hati, saling tahu tugasnya masing-masing. Seorang anak masih punya orang tua, ya kan, maka ya temui orang tua gitu kan. Seorang orang tua masih punya anak, ya doain anaknya kan gitu, dengan doa yang baik. Dua-duanya kalau baik insya Allah dimudahkan segalanya sama Allah. Saling bersilaturahmi, karena nanti kita Ramadan ini ya, jangan sampai kita tidak mendapatkan sirnya Ramadan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan itu nggak dapat sirnya Ramadan. Ya, apalagi ini bulan Sya'ban, bulan penuh dengan Allah turun di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban nanti. Allah turun ke langit bumi untuk melihat, jikalau dari mulai sampai malam, ya Allah melihat jikalau ada hambanya yang berdiri meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Jika ada hambanya yang meminta rezeki, Allah kasih rezeki di malam nisfu Sya'ban nanti. Itu Allah turun ke langit bumi melihat keadaan hambanya, ya. Dan Allah mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini ya, di malam nisfu Sya'ban nanti Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bilangan bulu domba. Bulu dombanya Bani Muhdor dan Bani Robi'ah. Bani Muhdor itu di Mekah itu banyak Bani Israel, tapi yang mempunyai domba paling banyak itu Bani Muhdor dan Bani Robi'ah. Nah Allah mengampuni di malam nisfu Sya'ban, Allah mengampuni dosa hambanya sebanyak bilangan bulu domba. Bulu domba, satu domba aja bulunya banyak. Bagaimana digabung dengan dombanya Bani Muhdor dan Bani Robi'ah, masih banyak banget. Nah sayang sekali jika ada di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban itu ada orang yang tidak mendapatkan ampunannya Allah. Salah satunya siapa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemabuk, peminum khamr, narkoba dan segala macam. Ketiga, yang mendatangin dukun, yang mendukuni, bahkan dukunnya. Yang keempat, yang memutuskan silaturahmi. Jadi itu, maka yuk jalin dari sekarang, ya perbaiki dari sekarang hingga nanti kita ketemu Ramadan tuh ngejalani Ramadannya enak gitu. Kalau satu lagi nih, Apa lagi? Lama amat sih. Syakir, Aduh. kan pernah deket sama Adiba. Enggak, Syakir deket sama Adiba ya hanya profesional kerja aja, karena film terus sama lagu hanya itu saja. Selebihnya teman. Syakir juga udah saya anggap kayak anak sendiri. Udah seperti itu. Syakir baik, anak soleh. Ya saya hanya cuma bisa ngedoain. Selepas dari itu saya nggak mau ikut campur, bukan ranah saya. Tapi saya doain
tahu, tapi saya baik sangka keduanya. Saya juga kenal orang tuanya, kenal ibunya, ayahnya dulu juga sering datang ke rumah waktu masih zaman almarhum. Kenal lah, sakit dari kecil udah sering dibawa ke rumah dulu. Baik, dua-duanya baik, orang tuanya baik, soleh, sakitnya juga anak baik. Ya jadi saya nggak mau ikut campur apa yang saya tidak tahu di antara keduanya, tapi saya doain, ya doain sebagai seorang ibu juga, sebagai ibu yang kenal sama Syakir, yang saya dulu waktu masih kecil syuting bareng sama saya, udah saya anggap anak. Jadi saya hanya bisa doain ya, dua-duanya baik insya Allah ya. Jangan pada saling manasin deh, udah.